Suara mesin itu masih ada, tapi tak lagi meyakinkan. Pak Heru berdiri di tengah lantai produksi pabrik sepatunya, menatap deretan mesin yang bergerak lambat, seolah dipaksa hidup. Bunyi gesekan logam terdengar pincang, tidak sinkron seperti dulu. Ada jeda terlalu panjang di antara putaran, seperti napas orang tua yang mulai sesak. Dulu, suara ini membuatnya tenang. Ritmenya teratur, pasti. Sekarang justru membuat dadanya mengeras. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana. Tidak ada pesan baru. Tidak ada surel pesanan masuk. Sudah 3 minggu keadaan seperti ini. 3 minggu tanpa kontrak besar. 3 minggu di mana angka-angka di kepalanya terus menyusut, sementara utang justru membesar. Pak Heru menelan ludah. Tangannya refleks meremas ujung kemeja kerja yang sudah pudar warnanya. "Pak?" Suara ragu terdengar dari belakang. Heru menoleh. Seorang buruh perempuan berdiri di dekat pintu gudang, wajahnya tegang. Ia tidak perlu mendengar kelanjutannya untuk tahu apa yang akan disampaikan. Mesin potong nomor 2 macet lagi. Sabuknya aus. Kalau dipaksa, bisa jebol. Heru mengangguk pelan. Ia ingin marah, tapi tak punya tenaga. Mesin itu rusak sejak bulan lalu. Teknisi minta diganti. Biayanya setara gaji 5 orang buruh sebulan. "Matikan dulu," katanya akhirnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, lebih datar dari biasanya. Perempuan itu ragu. Kalau dimatikan, target hari ini. "Kita sudah tidak punya target," potong Heru cepat. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Begitu selesai diucapkan, ia menyesalinya. Perempuan itu pergi tanpa berkata apa-apa. Langkahnya pelan, seperti orang membawa kabar duka. Heru kembali menatap lantai produksi. Beberapa buruh lain memperhatikan dari jauh. Ada tatapan lelah, ada yang dingin. Ia tahu, bisik-bisik sudah lama beredar. Soal upah yang terlambat. Soal lembur yang tak dibayar penuh. Soal janji-janji yang mulai terdengar kosong. Pabrik ini bukan sekadar bangunan baginya. Ia membangunnya dari nol. Dari bengkel sempit, dari pesanan kecil-kecilan. Setiap sudutnya punya ingatan. Setiap mesin pernah ia sentuh dengan tangan sendiri. Kehilangan pabrik ini berarti kehilangan dirinya. Sore itu, suasana semakin memburuk. Beberapa buruh berkumpul di depan kantor kecilnya. Roni berdiri paling depan, teman lama, sekaligus mantan buruh kepercayaannya. Wajah Roni keras, rahangnya mengencang. "Pak Heru," katanya tanpa basa-basi. "Anak-anak nanya soal gaji bulan ini." Heru menghela napas panjang. Ia sudah menyiapkan jawaban itu sejak pagi, tapi tetap terasa pahit saat harus diucapkan. "Kita telat sedikit," katanya. "Aku minta pengertian." "Sedikit itu sudah 2 minggu," balas Roni. Nadanya bukan marah, tapi menekan. "Banyak yang hidup dari upah harian, Pak." Heru mengangguk, tapi matanya menghindar. Ia tahu. Ia sangat tahu. Justru itu yang membuat dadanya terasa semakin sempit. "Aku sedang cari solusi," katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Roni menatapnya lama. "Jangan cari solusi yang bikin semua orang tenggelam, Pak." Kalimat itu menempel di kepala Heru bahkan setelah Roni pergi. Malamnya, rumah terasa terlalu sunyi. Bu Sari sudah tidur lebih dulu, punggungnya membelakangi Heru. Ia tidak berani membangunkannya. Tidak malam ini. Heru duduk di meja makan dengan tumpukan kertas. Tagihan listrik pabrik, cicilan mesin, surat dari pemasok bahan baku. Ia mengeluarkan kalkulator. Angka-angka berloncatan di layar kecil, menari tanpa arah. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Ia mencoba lagi. Menghitung ulang. Harapannya konyol, seolah angka akan berubah jika ia cukup sering menekan ulang. Tidak berubah. Heru menyandarkan punggung ke kursi. Keringat dingin merayap di tengkuknya. Dalam kepalanya, bayangan pabrik kosong muncul silih berganti. Mesin berdebu, lantai retak,
Papa nama dicopot. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan gerbang tertutup, tak lagi punya alasan datang ke sana. Ketakutan itu bukan sekadar takut miskin. Ia takut kehilangan kendali. Takut diingat sebagai orang yang gagal menjaga apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Oleh buruh, oleh keluarganya, oleh dirinya sendiri. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari pemasok. Jika pembayaran belum dilakukan minggu ini, pengiriman bahan kami hentikan. Heru memejamkan mata. Di detik itu, sebuah pikiran kecil, nyaris tak berbentuk, muncul di kepalanya. Ia cepat-cepat menolaknya. Terlalu dini. Terlalu berbahaya. Namun pikiran itu tetap ada. Tentang jalan pintas. Tentang keputusan kecil yang mungkin bisa menunda kehancuran. Bukan solusi besar. Hanya penyesuaian. Esok paginya, sebelum berangkat ke pabrik, Heru berdiri lama di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Di pabrik, ia memanggil bagian administrasi. Suaranya tenang saat mengucapkan keputusan itu, seolah hanya soal angka. Mulai minggu ini, katanya, gaji dipotong sementara. 10%. Sampai keadaan membaik. Ruangan hening. Tidak ada teriakan. Tidak ada protes langsung. Justru itu yang membuat dadanya semakin sesak. Saat mereka keluar satu persatu, Heru menyadari sesuatu. Ia baru saja melangkah sedikit ke arah yang tidak ingin ia akui. Dan ia tidak tahu apakah masih bisa berhenti. Keputusan itu masih terasa menempel di tenggorokan Pak Heru. Sejak pagi, suasana pabrik berubah. Tidak ada yang berani menatapnya lama. Bunyi mesin kembali bekerja, tapi ritmenya kaku, seperti orang yang dipaksa berjalan setelah jatuh. Setiap langkah buruh terdengar berhati-hati, seolah lantai produksi kini punya telinga. Pemotongan gaji 10% itu kecil di atas kertas. Namun di wajah-wajah mereka, Pak Heru melihat dampaknya dengan jelas. Ia pura-pura sibuk memeriksa laporan produksi, tapi pikirannya terus kembali ke satu hal. Aku belum punya pilihan lain. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali di kepalanya. Seperti mantra. Di sudut pabrik, dua buruh laki-laki berbincang pelan. Pak Heru tidak berniat menguping, tapi namanya disebut. Katanya pabrik sepatu di Cikarang Barat lagi rame. Ujar salah satu dari mereka. Padahal dulu lebih kecil dari kita. Yang dekat sungai itu, balas yang lain. Iya. Gue dengar pesanan mereka nggak pernah putus. Aneh. Heru mengangkat kepala sedikit, pura-pura tidak mendengar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Katanya sih, suara itu melanjutkan, pemiliknya punya cara sendiri. Nggak masuk akal kalau pakai hitung-hitungan biasa. Percakapan itu terhenti saat mereka sadar Heru berada tak jauh. Mereka segera kembali bekerja. Namun kata-kata itu terlanjur masuk. Cara sendiri. Sepanjang siang, Heru tak bisa lepas dari pikiran itu. Ia mencoba menertawakannya dalam hati. Dunia industri penuh gosip. Orang sukses selalu dicari-cari rahasianya. Tidak semua yang tak bisa dijelaskan itu gelap. Sore hari, Roni mendatanginya di kantor. Kali ini tidak ada nada menekan. Hanya kelelahan yang jujur. Aku dengar kamu potong gaji, kata Roni sambil duduk tanpa diminta. Heru mengangguk. Sementara, Roni menghela napas. Aku ngerti posisi kamu, Pak. Tapi orang-orang mulai ngomong. Ngomong apa? Heru bertanya cepat. Roni ragu sejenak. Soal jalan pintas. Soal pabrik-pabrik yang kelihatannya mustahil tapi jalan terus. Heru tersenyum tipis. Kamu percaya begituan? Enggak, jawab Roni cepat. Justru itu. Aku takut kamu mulai mempertimbangkannya. Heru menatap meja. Urat di tangannya menegang. Aku cuma pengusaha yang lagi terjepit. Kalau ada orang berhasil, wajar kalau aku penasaran. Penasaran beda sama tergoda, kata Roni pelan.
Aku pernah lihat orang jatuh gara-gara itu. Bukan bangkrut, hilang. Kata hilang menggantung di udara. Heru ingin bertanya lebih jauh, tapi harga dirinya menahannya. Aku tahu batasanku, katanya akhirnya. Roni berdiri. Aku harap begitu. Sebelum keluar, ia menambahkan, kalau kamu dengar apapun soal cara-cara yang gak wajar, jangan sendirian ngomong. Heru tidak menjawab. Malam turun cepat di Bekasi. Lampu-lampu pabrik menyala satu persatu, tapi sebagian sudah dimatikan untuk menghemat listrik. Heru sengaja tinggal lebih lama. Ada laporan yang belum selesai, itu alasan resminya. Alasan sebenarnya, ia ingin sendirian. Ia berjalan menyusuri lantai produksi yang mulai kosong. Mesin-mesin berhenti, menyisakan bau oli dan karet. Dalam kesunyian itu, pikirannya bekerja lebih keras. Kalau pesanan datang satu saja, pikirnya, aku bisa nutup lubang ini. Satu kontrak saja. Ia berhenti di dekat mesin potong yang rusak. Tangannya menyentuh besi dingin itu. Dulu mesin ini setia. Sekarang seperti beban. Saat itulah ia mendengar suara itu. Bukan suara mesin. Bukan juga angin. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Heru menoleh cepat. Lantai di belakangnya kosong. Ia menahan napas, mendengarkan. Langkah itu terdengar lagi, kali ini dari arah gudang bahan baku. Siapa? Panggilnya, suaranya terdengar lebih keras dari yang ia inginkan. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat. Ketika sampai di depan gudang, pintunya tertutup rapat. Gembok masih terpasang. Heru berdiri lama, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Kelelahan, pikirnya. Pikiranmu yang kebanyakan. Namun saat ia berbalik, ia merasakan sesuatu yang lain. Bukan suara, melainkan perasaan. Seperti ada yang memperhatikannya. Bukan dari satu titik, tapi dari seluruh ruangan. Ia mempercepat langkah menuju kantor. Saat menutup pintu, ia menyadari keringat membasahi punggungnya. Di meja, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau mau pabrik tetap jalan, jangan cuma percaya hitungan. Heru menatap layar itu lama. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu ia seharusnya menghapusnya, melupakan. Tapi jarinya justru menyimpan nomor itu. Hanya berjaga-jaga, katanya pada dirinya sendiri. Keputusan kecil. Tapi malam itu, bisikan di lantai produksi tidak lagi terdengar seperti hayalan. Nomor itu tidak pernah dihubungi Pak Heru. Namun keberadaannya membuat tidur Pak Heru terbelah. Ia bangun dengan perasaan seperti baru saja berjanji pada sesuatu. Padahal tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Di pabrik, bisikan malam itu masih menggantung di kepalanya, bercampur dengan pesan singkat yang terus ia baca ulang tanpa arti yang jelas. Kalau mau pabrik tetap jalan, jangan cuma percaya hitungan. Pagi itu, ia datang lebih awal. Lantai produksi masih sepi. Lampu neon menyala sebagian, membuat bayangan mesin memanjang tak beraturan. Heru berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut seperti orang yang baru pertama kali masuk ke rumahnya sendiri. Produksi hari itu berjalan setengah hati. Bahan baku menipis. Mesin yang rusak kembali dipaksa menyala. Setiap suara berderak membuat bahunya menegang. Menjelang siang, seorang satpam menghampirinya di kantor. "Ada tamu, Pak," katanya ragu. Katanya kenalan lama. Heru mengernyit. Ia tidak menunggu siapapun. Di depan kantor, berdiri seorang pria tua dengan kemeja kusam dan topi lusuh. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak benar-benar dikenal. "Pak Heru," katanya sambil tersenyum tipis. "Masih ingat saya? Dulu sering kirim kulit sintetis, waktu pabrik masih di belakang rumah." Heru mengingat-ingat, ingatan itu muncul perlahan.
Pria ini pernah menjadi pemasok kecil, bertahan sebentar, lalu menghilang saat bisnisnya sendiri runtuh. Pak Wardi? Ya? Heru menebak. Pria itu mengangguk. Senyumnya melebar. Masih ingat? Alhamdulillah. Mereka duduk di bangku panjang dekat gudang. Pak Wardi tidak berbasa-basi. Ia menatap pabrik sekeliling dengan mata yang terlalu tenang untuk ukuran orang yang pernah bangkrut. Pabriknya masih berdiri, katanya. Banyak yang gak seberuntung ini. Heru menangkap nada itu. Bukan pujian. Lebih seperti penilaian. Apa kabar, Pak? Tanya Heru akhirnya. Pak Wardi menghela napas pendek. Ya begini. Hidup numpang lewat. Ia menoleh ke arah mesin-mesin. Tapi saya dengar pabrik ini lagi seret. Heru menegang. Siapa bilang? Pak Wardi tersenyum kecil. Orang-orang ngomong, buruh juga manusia. Heru hendak menutup pembicaraan itu, tapi Pak Wardi melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya kesini bukan mau jual apa-apa. Saya cuma mau kenalin orang. Kalau Pak Heru mau. Heru ragu. Orang siapa? Yang ngerti soal ritme kerja? Jawab Pak Wardi. Penjaga alur. Biar pabrik nggak pincang. Kata-kata itu membuat Heru terdiam. Ada sesuatu dalam cara Pak Wardi mengucapkannya, terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Mereka bertemu sore itu juga, di warung kopi kecil tak jauh dari pabrik. Pria yang dikenalkan Pak Wardi sudah duduk lebih dulu. Rambutnya putih seluruhnya, kulitnya keriput, tapi punggungnya tegak. Matanya tajam, mengamati tanpa terlihat menilai. Ini Mbah Karyo, kata Pak Wardi singkat. Dulu sering bantu pabrik-pabrik kecil. Heru mengangguk sopan. Bantu bagaimana? Mbah Karyo tersenyum tipis. Tidak ramah, tidak mengancam. Saya cuma ngurus yang sering dilupakan, katanya. Ritme. Ritme mesin? Tanya Heru. Ritme kerja? Jawab Mbah Karyo. Pabrik itu bukan cuma hitungan bahan sama upah. Ada alurnya. Kalau timpang, ya macet. Heru meneguk kopinya. Rasanya pahit. Saya nggak cari kaya mendadak. Mbah Karyo mengangguk pelan. Saya juga nggak jual itu. Jawaban itu membuat Heru terkejut. Tidak ada janji. Tidak ada iming-iming. Saya cuma bantu supaya yang sudah jalan, tetap jalan, lanjut Mbah Karyo. Stabil. Pesanan datang sesuai napas pabrik. Nggak lebih, nggak kurang. Pak Wardi pamit tak lama kemudian, meninggalkan mereka berdua. Heru merasa ini disengaja. Apa syaratnya? Tanya Heru akhirnya. Mbah Karyo menatapnya lama. Tidak ada yang gratis. Katanya tenang, tapi bukan uang. Heru merasakan tengkuknya dingin. Kalau saya tidak mau. Ya pabrik Bapak tetap jalan seperti sekarang, jawab Mbah Karyo tanpa nada mengancam. Pelan, tersendat, menunggu siapa yang menyerah duluan. Kata-kata itu menancap. Mbah Karyo tidak menekan, tidak memaksa. Ia hanya menyebut apa yang Heru sudah ketahui. Di rumah malam itu, Heru duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Bu Sari memperhatikannya dari dapur. Kamu ketemu siapa hari ini? Tanyanya. Orang lama? Jawab Heru singkat. Bu Sari tidak bertanya lagi, tapi Heru tahu, diam istrinya bukan karena percaya, melainkan karena lelah. Saat semua tertidur, Heru membuka buku catatan produksi lama. Ia membolak-balik halaman, mencari pola yang hilang. Angka-angka itu tidak memberinya jawaban. Di kepalanya, suara Mbah Karyo terulang. Stabil, nggak lebih, nggak kurang. Heru memejamkan mata. Ia tidak sedang memilih kaya atau miskin. Ia sedang memilih bertahan atau runtuh. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan bantuan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ponselnya ada di atas meja. Nomor itu masih tersimpan. Ia tidak menelpon. Tidak malam itu.
Ia hanya menuliskan alamat warung kopi itu di kertas kecil, lalu menyelipkannya ke saku. Keputusan kecil. Tapi langkahnya sudah condong. Alamat warung kopi itu masih terselip di saku celana Pak Heru ketika ia berdiri di depan gerbang pabrik, pagi hari. Kertas kecil itu sudah lecek, berkali-kali disentuh tanpa sadar. Ia tidak berniat ke sana lagi, setidaknya begitu yang ia katakan pada dirinya sendiri. Namun keberadaannya menjadi pengingat bahwa keputusan belum selesai dibuat. Di dalam pabrik, suasana berubah pelan tapi terasa. Beberapa buruh kembali bekerja tanpa banyak bicara. Mesin yang kemarin hampir mati kini bergerak lebih stabil. Entah karena disetel ulang atau karena kelelahan manusia yang mulai menyesuaikan diri. Heru berjalan menyusuri lantai produksi, mencoba menilai apakah semua ini hanya kebetulan. Menjelang siang, telepon di kantornya berdering. Nomor tak dikenal. Jantungnya berdetak lebih cepat sebelum ia menjawab. Pak Heru. Suara di seberang tenang, hampir datar. Saya Mbah Karyo. Heru menelan ludah. Ada apa, Mbah? Bukan apa-apa, jawabnya. Saya cuma mau bilang, kalau Bapak tidak keberatan, saya bisa mampir sebentar. Tidak lama. Heru menatap kalender di dinding. Tanggal merah semakin dekat. Mampir saja, katanya akhirnya. Mbah Karyo datang sore itu, berjalan sendiri melewati gerbang pabrik tanpa perlu diarahkan. Tidak ada kemenyan, tidak ada tas aneh. Hanya langkah pelan dan tatapan yang seolah mengenal tempat itu. Ia berdiri lama di tengah lantai produksi, memejamkan mata. Heru memperhatikannya dari jarak beberapa langkah, merasa seperti penonton di pabriknya sendiri. Ritmenya berat, kata Mbah Karyo akhirnya. Tapi masih bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Tanya Heru cepat. Mbah Karyo membuka mata. Tidak ada cara instan. Tidak ada ritual. Tidak ada tanda tangan. Heru mengernyit. Lalu, satu syarat, jawab Mbah Karyo. Produksi tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi. Apapun biayanya. Kata-kata itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Heru justru curiga. Itu saja? Tanyanya. Mbah Karyo mengangguk. Pabrik hidup dari gerak. Kalau berhenti, yang ikut berhenti bukan cuma mesin. Heru ingin bertanya lebih jauh, tapi tidak ada celah. Mbah Karyo tidak menjelaskan konsekuensi lain. Ia tidak menjanjikan pesanan. Ia tidak menyebut keuntungan. Ia hanya berjalan menyusuri mesin-mesin, menyentuh beberapa tuas dengan jari keringnya. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Sudah, katanya akhirnya. Tinggal dijaga. Mbah Karyo pergi sebelum Heru sempat mengucapkan apapun lagi. Tidak ada perjanjian tertulis. Tidak ada saksi. Tidak ada momen dramatis yang bisa dijadikan penyesalan. Malam itu, Heru pulang dengan perasaan ganjil. Seperti seseorang yang baru saja menutup pintu tanpa yakin apa yang ditinggalkan di dalam. Bu Sari menyambutnya dengan tatapan lelah. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Kerjaan mulai jalan, jawab Heru singkat. Ia tidak berbohong. Setidaknya belum. Keesokan paginya, surel pertama masuk. Pesanan sepatu dalam jumlah sedang, dari distributor lama yang sudah setahun tidak menghubunginya. Heru membaca surel itu 2 kali, memastikan ia tidak salah lihat. Belum sempat ia merespons, telepon kembali berdering. Pesanan kedua, lalu ketiga. Dalam waktu 2 jam, jadwal produksi yang sebelumnya kosong mulai terisi. Heru duduk terpaku di kursinya, dadanya dipenuhi sesuatu yang hampir ia lupakan. Lega. Ia memanggil bagian produksi. Perintah keluar cepat, lebih tegas dari biasanya. Mesin dinyalakan penuh. Buruh dipanggil lembur. Tidak ada yang berani protes, mereka juga butuh pekerjaan. Namun di balik kelegaan itu, ada rasa lain yang menyelinap. Heru berjalan di antara mesin yang kini berdengung stabil. Suara itu kembali teratur, hampir menenangkan. Tapi di sela-selanya,
Ia merasa ada jeda yang bukan bagian dari mekanisme. Seperti tarikan napas lain yang mengikuti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Di ruang kantor, ia memeriksa ulang jadwal. Semua masuk akal di atas kertas. Terlalu masuk akal untuk perubahan secepat ini. Roni datang sore hari, wajahnya penuh heran. Pesanan dari mana? Orang lama, jawab Heru cepat. Roni mengangguk, tapi matanya menyempit. Cepat banget. Heru tersenyum tipis. Rezeki. Roni tidak membalas senyum itu. Malamnya, Heru kembali ke pabrik setelah semua pulang. Ia ingin memastikan semuanya benar-benar mati. Lampu sebagian dimatikan. Mesin sudah berhenti. Saat berjalan menuju pintu, ia merasakan hal yang sama seperti malam itu. Perasaan diawasi. Kali ini lebih jelas. Bukan ancaman, tapi kehadiran. Ia berhenti di tengah lantai produksi. Jantungnya berdegup pelan. Kalau memang ada, katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri, aku cuma mau pabrik ini jalan. Tidak ada jawaban. Namun saat ia melangkah pergi, ia mendengar suara logam beradu ringan, seperti mesin yang baru saja disentuh. Heru tidak menoleh. Di dalam mobil, ia menggenggam setir erat. Syarat itu terngiang kembali. Produksi tidak boleh berhenti. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia sanggup menepatinya? Produksi tidak berhenti. Kalimat itu berputar di kepala Pak Heru sejak pagi, menjadi semacam pengingat yang tak perlu lagi diucapkan. Mesin-mesin di pabrik bergerak sejak subuh hingga malam tanpa jeda panjang. Tidak ada lagi bunyi tersendat. Tidak ada lagi sabuk aus yang meminta diganti. Bahkan mesin potong yang seharusnya sudah mati total kini bekerja seolah baru keluar dari peti. Heru berdiri di lantai produksi, menatap tumpukan sepatu jadi yang menggunung rapi. Jumlahnya selalu pas dengan pesanan, tidak kurang, tidak lebih. Seperti pabrik ini tahu batasnya sendiri. Ia merasakan kepuasan yang tenang. Bukan euforia, bukan juga rasa syukur yang berisik. Lebih seperti keyakinan baru bahwa ia akhirnya menemukan cara mengendalikan keadaan. Pak, seorang buruh laki-laki menghampiri, wajahnya ragu. Mesin jahit nomor 4, kemarin bunyinya aneh. Tapi pagi ini normal lagi. Heru menoleh sekilas. Selama jalan, pakai saja. Takutnya nanti rusak mendadak. Heru menarik napas pendek. Kalau nanti rusak, kita urus nanti. Sekarang fokus produksi. Buruh itu mengangguk, meski kerutan di dahinya tidak hilang. Ia pergi tanpa bertanya lagi. Heru tidak merasa bersalah. Baginya, ini soal prioritas. Di ruang administrasi, laporan demi laporan masuk tepat waktu. Tidak ada keterlambatan. Tidak ada keluhan besar. Semua seolah mengikuti satu garis lurus yang tak terlihat. Roni datang siang itu, menatap lantai produksi dengan ekspresi campur aduk. Mesin tua bisa jalan terus begini. Heru mengangkat bahu. Dirawat baik-baik. Tanpa teknisi. Heru menutup map laporan. Kamu terlalu curiga. Roni tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan buruh yang bekerja tanpa banyak bicara. Orang-orang mulai bilang ini pabrik aneh. Heru tersenyum tipis. Selama gaji jalan, mereka nggak keberatan. Roni menatapnya lama. Kamu yakin cuma itu? Heru berdiri. Kita butuh hasil, Ron. Bukan pertanyaan. Nada suaranya lebih tajam dari yang ia sadari. Roni memilih diam. Ada jarak yang tumbuh di antara mereka, pelan, tapi pasti. Sore hari, seorang buruh perempuan datang mengeluh soal lembur yang terlalu panjang. Heru mendengarkan sambil berdiri, tangannya bersedekap. Kita sedang kejar pesanan, katanya. Nanti kalau sudah longgar, kita atur ulang. Sudah 2 minggu seperti ini. Pak. Heru menatap jam di dinding. Kalau tidak sanggup, saya bisa cari orang lain.
Kalimat itu meluncur begitu saja. Ia baru menyadari nadanya dingin setelah buruh itu menunduk dan pergi. Dulu, ia akan menjelaskan. Sekarang, ia merasa penjelasan hanya memperlambat. Malam di rumah, Bu Sari menunggu di meja makan. Masakan sudah dingin. Heru datang terlambat lagi. "Kamu jarang bicara," kata Bu Sari pelan. Heru duduk, membuka ponsel, memeriksa jadwal produksi besok. "Capek. Rumah ini rasanya kosong," lanjut Bu Sari. "Seperti ada yang ikut bekerja di sini." Heru tersenyum kecil tanpa menatapnya. "Kamu kebanyakan mikir." Bu Sari terdiam. Ia tidak membantah. Tapi Heru bisa merasakan jarak yang sama seperti di pabrik. Sunyi, tapi menekan. Malam itu, Heru terbangun oleh suara samar. Bukan mesin. Bukan juga langkah kaki. Seperti gesekan sol sepatu di lantai. Ia duduk di ranjang, mendengarkan. Suara itu berhenti. Ia menghela napas, menenangkan diri. "Hanya kelelahan," katanya dalam hati. Di pabrik keesokan harinya, pesanan kembali datang. Jumlahnya pas. Selalu pas. Heru tidak lagi terkejut. Ia mulai mengandalkannya. Ia menginstruksikan produksi ditambah. Jam lembur diperpanjang. Tidak ada mesin yang protes. Tidak ada yang benar-benar rusak. Namun saat ia berjalan melewati gudang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di rak paling ujung, ada sepasang sepatu yang tidak tercatat di daftar produksi. Modelnya sama, tapi ukurannya aneh, terlalu besar, terlalu berat. Solnya kaku, seolah belum pernah dipakai, tapi tampak usang. Heru menyentuhnya. "Dingin. Ini pesanan siapa?" tanyanya pada mandor. Mandor itu menggeleng. "Nggak tahu, Pak. Dari tadi sudah di situ." Heru ingin menyuruhnya dibuang. Tapi tangannya justru menarik sepatu itu lebih dekat. Ada perasaan ganjil, seperti melihat hasil kerja yang bukan sepenuhnya miliknya. Ia mengembalikan sepatu itu ke rak. "Biarkan saja," katanya akhirnya. "Nanti juga terpakai." Kalimat itu menutup percakapan. Dan tanpa ia sadari, menutup satu pintu lain dalam dirinya. Malam itu, di rumah yang semakin sunyi, Heru menghitung keuntungan baru dengan tangan yang kini lebih stabil. Namun di sela angka-angka itu, ia merasakan sesuatu yang hilang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak yakin ingin mencarinya kembali. Angka keuntungan itu masih terbayang di kepala Pak Heru ketika ia melangkah masuk ke pabrik pagi itu. Tidak besar, tapi stabil. Cukup untuk menutup utang bulan ini. Cukup untuk bernapas sedikit lebih lega. Perasaan itu menumpuk pelan, bukan kegembiraan, melainkan keyakinan bahwa ia berada di jalur yang benar. Produksi berjalan sejak subuh. Buruh-buruh bekerja dengan mata sembab dan gerakan yang semakin mekanis. Heru memperhatikan mereka dari jauh, mencoba melihat apa yang dulu ia anggap penting. Yang ia temukan justru satu pikiran yang terus berulang. Kalau berhenti sekarang, semuanya runtuh. Roni datang menjelang siang, wajahnya gelap. Ia tidak menunggu dipersilakan masuk ke kantor. "Kita harus ngomong," katanya. Heru menutup map laporan. "Nanti saja." "Sekarang," potong Roni. Anak-anak lembur hampir 2 minggu tanpa jeda. Ada yang jatuh sakit. Heru berdiri, napasnya mengeras. "Kita kejar pesanan." "Dengan cara begini." Roni menahan suaranya. "Ini bukan kerja, Pak. Ini pemerasan." Heru merasakan panas menjalar ke dadanya. Kata itu menusuk harga dirinya. "Jangan dramatis. Mereka dibayar." "Dibayar murah?" balas Roni. "Dan kamu tahu itu." Heru berjalan ke jendela, menatap lantai produksi. Mesin bergerak sempurna, seolah tidak mendengar perdebatan mereka. Bisnis itu soal bertahan. Kalau aku lembek, pabrik tutup. Mereka kehilangan kerja. Kamu mau itu? Roni terdiam sejenak. "Aku mau kamu ingat batas."
Heru menoleh tajam. Batas itu mewah. Kita tidak sedang di posisi itu. Roni menatapnya lama. Kamu berubah. Heru tersenyum miring. Aku realistis. Kata itu terasa benar di mulutnya. Rasional. Aman. Ia berpegang pada logika itu seperti pelampung. Roni pergi tanpa menutup pintu. Suara pintu yang menghantam dinding terdengar seperti peringatan yang diabaikan. Sore hari, seorang buruh laki-laki datang ke kantor dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang topi. Pak, katanya pelan. Saya mau izin ngomong. Heru mengangguk singkat. Cepat. Di lantai produksi, buruh itu menelan ludah. Ada orang berdiri di pojok. Sejak pagi. Heru mendengus. Mandor. Buruh itu menggeleng. Bukan. Saya nggak kenal. Diam saja. Tapi, rasanya kayak dia ngeliatin semua orang. Heru menahan kesal. Kamu kurang tidur. Istirahat sebentar. Tapi, Pak. Sudah, potong Heru. Kembali kerja. Buruh itu keluar dengan langkah ragu. Heru bersandar di kursi, menghembuskan napas keras. Cerita lagi, pikirnya. Orang capek memang suka berhalusinasi. Namun pikirannya kembali ke sepatu aneh di gudang. Ke suara malam yang tidak pernah benar-benar ia pastikan. Ia berdiri dan berjalan ke lantai produksi. Pojok yang disebut buruh itu kosong. Hanya bayangan mesin dan tumpukan kardus. Tidak ada siapa-siapa. Heru merasa lega. Sekaligus jengkel pada dirinya sendiri karena sempat memeriksa. Lihat, gumamnya pelan. Nggak ada apa-apa. Ia berbalik, tapi langkahnya terhenti. Di kaca jendela kantor, bayangannya sendiri tampak terpantul, dan untuk sepersekian detik, ia merasa ada siluet lain berdiri terlalu dekat di belakangnya. Heru menoleh cepat. Kosong. Dadanya berdebar. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Ini cuma pikiranmu. Jangan cari-cari. Malam itu, di rumah, Bu Sari menyodorkan teh hangat. Roni sempat mampir, katanya. Heru mengangkat kepala. Ngomong apa? Dia khawatir. Jawab Bu Sari hati-hati. Tentang kamu. Tentang pabrik. Heru menghela napas panjang. Semua orang khawatir, tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Bu Sari duduk di seberangnya. Kamu kelihatan capek, tapi juga keras. Heru tersenyum tipis. Kalau aku lembut, kita sudah di jalan. Bu Sari tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Heru memilih tidak melihatnya terlalu lama. Di kamar, Heru menghitung ulang jadwal produksi besok. Ia menambahkan 1 jam lembur lagi. Keputusan kecil, nyaris tak berarti. Namun saat menuliskannya, tangannya berhenti sesaat. Ia teringat wajah buruh tadi. Teringat Roni. Heru mengeraskan rahangnya dan menulis jam itu juga. Rasa bersalah mengetuk pelan dari dalam, tapi ia menutupnya dengan logika yang sama. Ini demi semua orang. Dan di sudut pikirannya, ada sesuatu yang seolah menyetujui. Tambahan 1 jam lembur itu menjadi awal dari segalanya. Pagi hari di pabrik terasa lebih berat dari biasanya. Udara lembab bercampur bau oli yang semakin pekat. Pak Heru berdiri di depan papan jadwal produksi, menatap garis-garis waktu yang ia tambahkan sendiri semalam. Tidak ada tanda khusus di sana, hanya angka. Namun di dadanya, angka itu terasa seperti beban yang sulit diturunkan. Mesin potong kembali bekerja penuh. Bunyi gesekannya tajam, nyaris mengiris telinga. Seorang buruh laki-laki, yang sudah bekerja sejak subuh, mengoperasikan mesin itu dengan mata merah dan gerakan lambat. Heru melihat sekilas, lalu memalingkan pandangannya. Ia tidak ingin memperhatikan terlalu lama. Teriakan itu datang tanpa peringatan. Suara logam beradu keras disusul jerit pendek yang terputus. Pabrik yang biasanya penuh dengung mesin mendadak kacau. Orang-orang berlarian. Mesin dimatikan tergesa.
Heru berlari ke arah suara. Di depan mesin potong, buruh itu tergeletak, tangannya terjepit. Darah merembes cepat, membasahi lantai yang biasanya bersih. Waktu seperti melambat. Matikan semua, teriak seseorang. Heru berdiri kaku. Matanya terpaku pada darah yang terus mengalir, membentuk garis tipis menuju selokan kecil di lantai. Ambulans, teriak buruh lain. Heru tersadar. Bawa ke rumah sakit, katanya cepat. Sekarang. Beberapa orang mengangkat tubuh buruh itu. Wajahnya pucat, matanya terbuka tapi kosong. Heru merasakan sesuatu mengeras di tenggorokannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi kata-kata tidak keluar. Tak lama kemudian, lantai produksi kosong. Bau darah masih tertinggal. Heru berdiri sendirian, mendengar napasnya sendiri. Roni datang tak lama setelah kabar itu menyebar. Wajahnya berubah pucat saat melihat lantai yang masih basah. "Aku sudah bilang," katanya dengan suara bergetar. "Ini yang aku takutkan." Heru mengusap wajah. Kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja. "Jangan berlindung di balik itu," bentak Roni. "Kamu tahu kenapa ini terjadi?" Heru ingin membantah. Ingin mengatakan soal mesin yang tiba-tiba macet, soal kelelahan manusia yang tak terduga. Tapi di dalam kepalanya, satu kalimat lain berputar, produksi tidak boleh berhenti. Bagian administrasi masuk dengan wajah tegang. "Pak, kalau produksi berhenti hari ini, kita gagal kirim pesanan besok. Dendanya besar." Heru menutup mata sejenak. Ia mendengar dua suara saling bertabrakan di kepalanya. Jeritan buruh dan bunyi mesin yang menuntut terus bergerak. "Pak," suara itu mendesak, "keputusan." Roni menatapnya tajam. "Hentikan. Minimal hari ini." Heru membuka mata. Di dadanya, ada rasa berat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut kehilangan pabrik, melainkan kesadaran bahwa pilihannya akan meninggalkan bekas. Ia melihat ke arah mesin. Diam. Menunggu. "Produksi lanjut," kata Heru akhirnya. Suaranya serak, tapi tegas. Mesin lain masih bisa jalan. Roni menatapnya seolah tidak percaya. "Kamu dengar apa yang kamu katakan?" Heru tidak menjawab. Ia berbalik, memberi isyarat pada mandor untuk menyalakan mesin lain. Bunyi mesin kembali mengisi ruangan, menelan sisa jerit yang masih menggantung di udara. Saat mesin bergerak, Heru merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Seperti garis yang dilangkahi tanpa bisa kembali. Malam itu, Heru mengunjungi rumah sakit. Buruh itu masih hidup, tapi tangannya harus diamputasi. Dokter menjelaskan dengan nada datar. Heru mengangguk, menyerahkan biaya tambahan tanpa banyak bicara. Di lorong rumah sakit, Heru duduk sendirian. Lampu putih menyilaukan. Di kepalanya, bunyi mesin pabrik terus berdengung, tak mau berhenti. Ia pulang larut malam. Di rumah, Bu Sari menunggunya dengan wajah cemas. "Aku dengar ada kecelakaan," katanya. Heru mengangguk. "Sudah diurus. Produksi berhenti." Heru terdiam sejenak. "Tidak." Bu Sari menatapnya lama. "Heru." Ia mengangkat tangan, menghentikannya. "Ini satu-satunya cara." Bu Sari tidak membalas. Ia bangkit dan masuk ke kamar, meninggalkan Heru sendirian di ruang tamu. Heru duduk lama, menatap lantai. Di benaknya, darah itu kembali terlihat, lebih gelap, lebih kental. Ia mencuci tangannya berkali-kali di wastafel, tapi bau besi itu seolah menempel. Di tengah malam, ia terbangun oleh mimpi singkat. Mesin berjalan, tapi yang keluar dari ujungnya bukan sepatu, melainkan tangan manusia. Heru bangun dengan napas terengah. Ia duduk di tepi ranjang, menyadari satu hal yang tak bisa ia bantah lagi. Ada harga yang telah dibayar hari ini. Dan yang lebih menakutkan, harga itu ternyata bisa diterima olehnya. Pagi itu, Pak Heru berdiri di depan cermin kamar mandi lebih lama dari biasanya.
Air wastafel terus mengalir, membasahi tangannya yang sudah bersih sejak tadi. Ia menatap bayangannya sendiri, mata yang sedikit lebih cekung, garis di dahi yang makin jelas. Untuk sesaat, ia merasa seperti sedang menatap orang lain. Ia mematikan keran. Bayangan itu ikut lenyap, tapi rasa asing tidak. Di pabrik, suasana kembali berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mesin berdengung stabil. Produksi berjalan sesuai target. Di atas kertas, semuanya baik-baik saja. Heru berjalan menyusuri lantai produksi, kebiasaan lama yang dulu memberinya rasa kendali. Beberapa buruh menunduk hormat saat ia lewat. Ada yang tersenyum kecil. Ada yang pura-pura sibuk. "Pagi, Pak," sapa seorang buruh tua dengan suara serak. Heru mengangguk. "Pagi." Ia melangkah 2 langkah, lalu berhenti. Ada rasa ganjil yang tiba-tiba muncul. Ia menoleh kembali. Buruh itu masih berdiri di tempatnya, menunggu instruksi. Wajahnya familiar, keriput halus di sudut mata, rambut mulai memutih. Heru tahu ia seharusnya mengenalnya. "Namamu?" Heru memulai, lalu berhenti. Buruh itu tersenyum, tapi senyumnya kaku. "Sutrisno, Pak, dari bagian pres." "Sudah 12 tahun." Heru mengangguk cepat. "Ya, Sutrisno." Nama itu terasa asing di lidahnya, seperti baru pertama kali diucapkan. Saat ia melanjutkan langkah, dadanya terasa kosong, seolah ada bagian kecil yang terlepas tanpa suara. Sepanjang hari, hal serupa terus terjadi. Wajah-wajah yang dulu akrab kini seperti potongan-potongan tanpa nama. Ia masih tahu fungsi mereka, siapa di mesin potong, siapa di pengepakan, tapi bukan sebagai manusia utuh. Hanya peran, hanya posisi. Di kaca jendela kantor, pantulan dirinya muncul samar. Di belakang bayangan itu, sesekali terlihat sosok lain, berdiri tegak, mengenakan seragam mandor lama yang sudah tidak dipakai lagi. Wajahnya kabur, seolah tidak pernah selesai digambar. Heru berkedip. Pantulan itu hilang. "Kurang tidur," gumamnya. Roni masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tegang, matanya menyimpan jarak yang semakin sulit dijembatani. "Kamu memanggil Sutrisno, itu, tadi di rapat," kata Roni langsung. Heru mengangkat alis. "Apa?" "Kamu bilang, yang di bagian pres itu bisa diganti. Kamu bahkan tidak menyebut namanya." Heru terdiam. Ia berusaha mengingat momen itu. Yang ia ingat hanya grafik produksi dan angka efisiensi. "Aku tidak bermaksud." "Tapi kamu melakukannya," potong Roni. "Kamu bicara seperti mereka bagian dari mesin." Heru menegang. "Kita memang sedang bicara soal produksi." Roni menatapnya lama. "Dulu kamu selalu ingat ulang tahun anak-anak mereka." Kalimat itu menampar lebih keras dari yang Heru duga. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela. Di pantulan kaca, sosok mandor tanpa wajah itu kembali muncul, lebih dekat kali ini. Seolah berdiri tepat di belakangnya. Heru berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Malamnya, Busari terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Heru," katanya lirih. Heru membuka mata. "Kenapa?" "Aku mimpi pabrik kita," ucap Busari pelan. Mesinnya besar sekali. Mulutnya terbuka. Orang-orang masuk satu persatu, tapi tidak pernah keluar. Heru duduk. "Itu cuma mimpi." "Tapi wajah mereka hilang," lanjut Busari, suaranya bergetar. "Mereka masuk sebagai orang, keluar sebagai entah apa." Heru tidak menjawab. Ia teringat pantulan di kaca, nama-nama yang menguap dari kepalanya. Keesokan harinya, Heru menerima laporan efisiensi baru. Angkanya bagus. Sangat bagus. Ia seharusnya merasa puas. Sebaliknya, ada rasa dingin yang merambat pelan. Di lorong sempit dekat gudang, ia melihat kembali sosok itu, mandor tanpa wajah, kali ini tidak hanya di pantulan.
berdiri diam, menghadap ke arahnya. Seragamnya lusuh, tapi rapi. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang menilai. Heru menahan napas. "Siapa kamu?" bisiknya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah lantai produksi. Heru berkedip. Lorong itu kosong. Ia berjalan ke lantai produksi dengan langkah cepat. Mesin-mesin bekerja tanpa henti. Buruh-buruh bergerak seragam, nyaris sinkron. Untuk pertama kalinya, Heru melihat pabrik itu bukan sebagai tempat kerja, melainkan tubuh besar yang hidup, bernapas lewat suara mesin. Di tengah kebisingan, Heru membuat keputusan kecil yang bahkan ia sendiri tidak sadari sepenuhnya. Ia mengeluarkan papan nama lama dari gudang, papan kayu yang dulu berisi foto dan nama buruh teladan. Pasang lagi, perintahnya pada mandor muda. Mandor itu ragu. "Untuk apa, Pak?" Heru menatap lantai produksi. "Supaya aku ingat." Saat papan itu diangkat, Heru merasakan tekanan baru di dadanya. Bukan lega, melainkan ketakutan bahwa mungkin sudah terlambat untuk benar-benar mengingat siapa saja yang telah ia lupakan. Papan nama itu akhirnya terpasang kembali, tapi tidak memberi rasa lega seperti yang Pak Heru harapkan. Foto-foto buruh lama terlihat kusam. Sebagian sudah tidak bekerja lagi, sebagian lain entah kemana. Nama-nama tertulis rapi, namun terasa seperti daftar orang asing. Heru berdiri lama di depannya, mencoba menghubungkan huruf-huruf itu dengan wajah, dengan suara, dengan ingatan yang nyata. Yang datang justru rasa takut yang tipis tapi menetap, takut bahwa suatu hari namanya sendiri akan terasa sama asingnya. Pagi itu, Satpam memberi kabar ada tamu yang memaksa masuk. Katanya, mantan pemilik. "Pak," ucap Satpam dengan ragu. "Namanya Pak Wondo." Nama itu membuat Heru menegang. Ia hanya pernah mendengarnya dalam cerita-cerita lama, tentang pabrik ini sebelum bangkrut, sebelum berpindah tangan, sebelum ia datang dengan ambisi dan perhitungan rapi. Pak Wondo menunggu di ruang tamu kecil dekat kantor. Tubuhnya kurus, pundaknya turun seperti menahan beban yang tak terlihat. Rambutnya memutih tidak merata, dan matanya cekung, tapi tajam. Saat Heru masuk, lelaki tua itu tersenyum kecil. Senyum orang yang sudah berhenti berharap, tapi belum sepenuhnya mati. "Kamu Heru," katanya pelan. "Aku tahu wajahmu dari koran." Heru duduk perlahan. "Bapak Wondo." "Aku tidak lama," ujar Wondo. "Tempat ini terlalu bising." Dari balik dinding, suara mesin berdengung seperti denyut jantung raksasa. Wondo menatap ke arah suara itu, lalu tertawa pendek tanpa humor. "Masih sama," katanya, "tidak pernah mau diam." Heru menahan diri untuk tidak bertanya terlalu cepat. "Bapak mau bicara apa?" Wondo mencondongkan badan. "Aku mau pulang. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu kenapa aku pergi dulu." Heru terdiam. Ia sudah tahu versi resmi. Salah urus, utang, tekanan pasar. Tapi cara Wondo mengucapkannya membuat cerita itu terasa berbeda. "Produksi kami tidak pernah berhenti," lanjut Wondo. "Itu yang mereka puji. Itu yang membuatku bangga." Heru merasakan tenggorokannya mengering. Lalu satu persatu, "Aku berhenti merasakan," kata Wondo lagi. "Aku tidak marah saat orang jatuh sakit. Tidak sedih saat buruh lama pergi. Aku hanya kosong." Ia menatap Heru lurus-lurus. "Pesugihan ini tidak mengambil uang, Heru. Ia mengambil rasa manusia." Kata-kata itu menggema di kepala Heru lebih keras dari suara mesin. Ia teringat wajah-wajah tanpa nama, keputusan-keputusan dingin yang terasa semakin mudah diambil. "Itu pilihan," bantah Heru, suaranya lebih keras dari niatnya. "Bisnis memang menuntut keras." Wondo mengangguk pelan. "Aku juga bilang begitu dulu." Keheningan jatuh di antara mereka. Heru merasa seperti sedang menatap cermin masa depan, versi dirinya yang sudah kehilangan segalanya, tapi masih hidup untuk menyesalinya.
"Kenapa Bapak kembali?" tanya Heru akhirnya. Wondo tersenyum tipis. "Karena aku masih ingat rasanya takut. Dan aku lihat ketakutan yang sama di matamu." Setelah Wondo pergi, Heru berjalan menyusuri pabrik sendirian. Setiap langkah terasa lebih berat. Di kaca mesin, pantulan mandor tanpa wajah muncul samar, berdiri berdampingan dengannya. Kali ini, Heru tidak langsung menghindar. "Apakah itu yang menungguku?" gumamnya. Pantulan itu tidak menjawab. Tapi Heru melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Wajahnya sendiri mulai kabur, seperti sedang dihapus perlahan. Malamnya, Busari menyeduh teh tanpa banyak bicara. Rumah terasa sunyi, seperti gema dari pabrik yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. "Ada tamu?" tanya Busari akhirnya. "Pak Wondo," jawab Heru. Busari terdiam, lalu menatapnya dengan cemas. "Dan ia bilang aku akan kehilangan rasa," kata Heru jujur. Busari menggenggam cangkirnya lebih erat. "Kamu sudah berubah." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Heru tidak membantah. Di kamar kerja, Heru membuka laci lama yang jarang disentuh. Di sana, tersimpan buku catatan produksi awal, sebelum semuanya berjalan terlalu lancar. Ia membalik halaman-halaman itu, menemukan coretan tangan sendiri yang dulu masih penuh tanda tanya, bukan kepastian. Di halaman terakhir, ia membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia menulis satu kalimat baru, "Produksi akan dihentikan jika ada satu orang lagi yang terluka." Tangan Heru bergetar saat menutup buku itu. Ia tahu keputusan itu mungkin akan menantang sesuatu yang selama ini ia patuhi tanpa suara. Di sudut ruangan, bayangan mandor tanpa wajah berdiri lebih dekat dari sebelumnya, seolah menunggu langkah selanjutnya. Kalimat yang Pak Heru tulis di buku catatan produksi semalam belum sempat menjadi keputusan nyata. Pagi itu, ia sudah berdiri di lantai produksi dengan dada berdebar, dihantui bayangan bahwa sesuatu akan menuntut balasan lebih cepat dari yang ia duga. Teriakan datang dari ujung jalur pengepakan. "Pak, sepatunya aneh." Heru bergegas. Seorang buruh perempuan, Rina, nama itu masih ia ingat, memegang sepasang sepatu yang solnya tampak lebih gelap dari yang lain. Bukan karena lem, bukan karena cat. Darah merembes dari sela-sela sol, menetes ke lantai seperti luka yang tidak ditutup rapat. "Mesinnya bermasalah?" tanya Heru cepat, berusaha menahan nada panik. Rina menggeleng. "Mesinnya normal, Pak. Tapi, ini bukan pertama." Beberapa buruh lain mendekat. Ada yang pucat, ada yang menunduk, seolah takut melihat terlalu lama. Heru mengambil sepatu itu. Tangannya bergetar. Bau besi samar menyelinap ke hidungnya, bau yang terlalu mirip dengan kecelakaan di episode sebelumnya. Roni muncul dari belakang. Wajahnya langsung mengeras. "Ini sudah ketiga hari, Pak. Ada sepatu cacat yang..." Ia berhenti, memilih kata. "Isinya tidak wajar." Heru menelan ludah. "Kenapa baru sekarang dilaporkan?" "Karena tiap kali kami lapor," jawab Roni pelan, "produksi tetap jalan." Kalimat itu seperti tuduhan yang tidak diucapkan langsung, tapi tepat sasaran. Belum sempat Heru menjawab, seorang buruh lain terduduk. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajah. "Pusing, Pak, dada saya sesak." Satu demi satu, keluhan muncul. Mual, pandangan kabur, mimisan ringan yang tidak bisa dijelaskan. Pabrik yang selama ini terasa terlalu sempurna mendadak berubah seperti tubuh sakit yang memaksa diri tetap bekerja. Heru berdiri di tengah-tengah mereka, merasa seperti pusat pusaran yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat kata-kata Pak Wondo. Pesugihan tidak mengambil uang, ia mengambil rasa manusia. Kini, ia mulai paham makna lanjutan yang tidak sempat diucapkan. Korban tidak datang satu kali. Ia datang berlapis, perlahan, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk merasakan. Di kaca mesin pemotong, mandor tanpa wajah berdiri jelas.
Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tegap, seolah mengawasi ritme kerja yang mulai kacau. Heru memalingkan muka, tapi bayangan itu tetap ada di sudut pandang, mengikuti. "Pak Heru," kata Roni lagi, suaranya tegang, "kita harus hentikan produksi. Minimal hari ini." Heru membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Angka-angka otomatis muncul di kepalanya. Denda keterlambatan, kontrak, kepercayaan klien. Semua logika yang dulu ia gunakan sebagai tameng kini terasa rapuh. "Bawa mereka ke klinik," katanya akhirnya. "Catat semua keluhan." Roni menatapnya tajam. "Dan produksinya?" Heru terdiam terlalu lama. Mesin terus berdengung, seperti menunggu keputusan yang salah atau benar. Ia tidak tahu lagi bedanya. "Kurangi shift," ucap Heru akhirnya. "Tapi jangan berhenti." Roni menggeleng pelan, kecewa tak lagi disembunyikan. Bapak tahu ini bukan solusi. Heru tahu. Dan itulah yang membuat panik menjalar lebih dalam. Ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari darah di sol sepatu. Ia sudah memahami harga yang diminta, tapi masih belum sanggup membayar dengan benar. Sore hari, Busari datang ke pabrik. Ia jarang melakukan itu. Wajahnya pucat saat melihat ambulans kecil membawa 2 buruh. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya bergetar bukan karena marah, tapi takut. Heru ingin menjawab dengan penjelasan, dengan logika. Yang keluar hanya kejujuran kasar. "Aku tidak tahu cara menghentikannya." Busari menatap lantai produksi, lalu ke sepatu berdarah yang belum dibersihkan sempurna. "Atau kamu tidak mau tahu?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Malamnya, Heru kembali ke kantor sendirian. Ia membuka buku catatan produksi, membaca ulang kalimat yang ia tulis. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, ritmis, teratur, seperti inspeksi. Mandor tanpa wajah berdiri di ambang pintu kantor. Kali ini, Heru tidak menutup mata. "Aku tahu sekarang," bisiknya. "Ini bukan sekali. Ini terus." Bayangan itu tidak bergerak, tapi Heru merasakan tekanan di dada, seolah ada tangan tak terlihat yang mengingatkan syarat awal. Produksi tak boleh berhenti, apapun biayanya. Dengan napas terputus-putus, Heru membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia mengangkat telepon dan menelepon satu nomor yang sudah lama ia hindari, nomor Mbah Karyo. "Kalau aku berhenti sebentar," kata Heru lirih saat panggilan tersambung, "apa yang akan diambil?" Di seberang sana, Hening menjawab lebih dulu, sebelum suara tua itu terdengar pelan, seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Telepon yang Pak Heru letakkan malam sebelumnya masih terasa hangat di telapak tangannya. Meski kini ia sudah berada di rumah. Jawaban Mbah Karyo belum jelas, lebih berupa jeda panjang dan kalimat menggantung tentang ritme yang tidak suka dilanggar. Jeda itu kini merembes ke ruang keluarga, mengisi setiap sudut dengan kegelisahan yang tidak bisa disapu. Saat malam turun, suara mesin kembali terdengar. Bukan dari pabrik, dari dalam rumah. Heru berdiri di ruang tamu, memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sisa dengung di telinga. Tapi ritmenya terlalu teratur. Dum, tak, dum. Seperti jalur produksi yang ia hafal di luar kepala. Lampu ruang tamu bergetar halus, seolah ikut bekerja. "Mas, kamu dengar?" Suara Busari datang dari dapur. Ada ketakutan yang tidak lagi disembunyikan. Heru mengangguk tanpa menoleh. "Cuma, capek." Kebohongan itu terasa kecil, tapi berat. Dari kamar, Dimas keluar membawa kertas gambar. Anak itu berdiri ragu di ambang pintu, menunggu izin yang tidak pernah diminta tapi selalu dirasakan. Heru menoleh, mencoba tersenyum, lalu membeku. Di kertas itu tergambar pabrik. Bentuknya sederhana, tapi detailnya terlalu tepat untuk anak seusianya. Cerobong, jalur mesin, dan di tengah-tengahnya, sosok tinggi tanpa wajah,
berdiri mengawasi. "Ini siapa?" tanya Heru, suaranya nyaris berbisik. Dimas mengangkat bahu. "Yang kerja, yah, tapi nggak pernah pulang." Kalimat polos itu menancap. Heru merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Bukan ketakutan, melainkan rasa bersalah yang selama ini ia tolak. Bu Sari mengambil gambar itu, tangannya gemetar. "Mas, ini sudah keterlaluan." Ia menatap Heru, bukan dengan amarah, tapi dengan permohonan yang membuat Heru ingin menghindar. "Berhenti. Tolong. Apapun yang kamu lakukan di pabrik, hentikan." Heru membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ini hanya fase. Tapi suara mesin di dinding semakin jelas, seolah mengejek setiap niat baik yang terlambat. "Aku tidak bisa begitu saja," katanya akhirnya. "Ada banyak orang bergantung." Bu Sari menelan napas, matanya berkaca-kaca. "Termasuk anakmu." Kalimat itu membuat Heru terduduk. Ia menatap Dimas, yang kini menggambar lagi, menambahkan garis-garis seperti aliran darah di lantai pabrik. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini terasa seperti perpanjangan dari lantai produksi. Malam semakin larut. Suara mesin tidak berhenti. Di kamar tidur, Heru terjaga, menghitung detak jantung yang selaras dengan ritme kerja. Di sudut matanya, bayangan mandor tanpa wajah berdiri di dekat lemari. "Diam, sabar." Heru bangkit dan menutup pintu kamar Dimas perlahan. Anak itu tidur gelisah, tangan mengepal seperti sedang bekerja dalam mimpi. Rasa bersalah menekan lebih berat dari rasa takut. Untuk pertama kalinya, Heru benar-benar ingin menghentikan semuanya. Bukan karena ancaman, tapi karena keluarga yang mulai ikut menjadi bagian dari biaya. Ia kembali ke ruang kerja kecil di rumah, membuka buku catatan produksi. Halaman demi halaman terasa seperti catatan dosa. Di luar, hujan turun pelan, tapi suara mesin tetap terdengar, menolak dikalahkan oleh alam. Heru mengambil pena. Tangannya gemetar saat menulis jadwal. Penghentian sementara jalur B, 2 jam. Keputusan kecil. Sangat kecil. Tapi terasa seperti menantang sesuatu yang jauh lebih besar. Pena baru saja menyentuh kertas ketika lampu rumah padam sejenak. Dalam gelap, suara mesin berubah. Lebih dekat, lebih keras, seolah rumah ini benar-benar ikut bekerja. Dari kejauhan, Dimas menangis dalam tidurnya. Heru menutup buku dengan napas terengah. Ia tahu keputusan kecil itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, apapun yang akan diambil berikutnya, kemungkinan besar bukan lagi dari pabrik, melainkan dari rumah yang ia banggakan. 2 jam penghentian jalur B yang Pak Heru tulis di buku catatan tidak pernah benar-benar terjadi. Pagi itu, sebelum matahari naik penuh, telepon dari pabrik berdering tanpa henti. Mesin menyala sendiri. Panel kontrol hidup meski saklar utama belum disentuh. Seolah pabrik menolak jeda yang ia rencanakan diam-diam. Heru berdiri di halaman rumah dengan tubuh kaku. Suara mesin masih terdengar samar dari dalam tembok, meski jarak ke pabrik cukup jauh. Bu Sari menatapnya dari balik pintu, matanya lelah, wajahnya seperti orang yang sudah terlalu lama menunggu keputusan yang tak pernah datang. "Aku harus menemui Mbah Karyo," kata Heru akhirnya. Bu Sari tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk pelan, seperti orang yang sudah siap kehilangan apapun. Rumah Mbah Karyo terletak di pinggir Bekasi yang hampir dilupakan peta. Bukan tempat angker, lebih tepatnya terlalu biasa, terlalu sepi. Tidak ada sesajen mencolok, tidak ada bau kemenyan berlebihan. Hanya bangku kayu, lantai tanah, dan jam dinding yang berdetak terlalu pelan. Mbah Karyo duduk membelakangi Heru, seolah sudah tahu siapa yang datang tanpa perlu menoleh. "Kamu mulai merasa rumahmu ikut bekerja," katanya tenang. Heru tercekat. "Kamu tahu." "Ritme yang sama," jawab Mbah Karyo. "Kalau sudah terbiasa di satu tempat, ia akan mencari ruang lain." Heru duduk dengan napas pendek.
Semua keberaniannya menguap. Aku mau berhenti. Mbah Karyo akhirnya menoleh. Wajah tua itu tidak kejam, tidak juga ramah. Datar, seperti orang yang tidak lagi menilai benar dan salah. Pesugihan ini bukan kontrak, kata Mbah Karyo pelan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada perjanjian tertulis. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Suara Heru hampir pecah. Mbah Karyo tersenyum tipis. Kebiasaan tidak bisa dihentikan begitu saja. Heru menggeleng keras. Kamu bilang ini cuma penjaga ritme. Kamu bilang stabilitas. Dan kamu mendapatkannya, potong Mbah Karyo. Lebih dari yang kamu minta. Heru menunduk. Ia teringat sepatu berdarah, buruh sakit, wajah tanpa nama, dan gambar Dimas. Tapi aku tidak tahu bayarannya begini. Karena bayaran tidak diambil di depan, jawab Mbah Karyo. Ia diambil pelan-pelan, sampai kamu lupa rasanya menolak. Heru mengangkat kepala, matanya merah. Kalau aku berhenti sekarang. Jam dinding berdetak lebih keras. Tak, tak, tak. Yang sudah dipakai, kata Mbah Karyo, akan ditagih kembali. Kata-kata itu jatuh tanpa ancaman, justru itu yang membuatnya menghancurkan. Heru membayangkan semua yang dipakai. Tenaga buruh, waktu keluarga, tubuh yang sakit, rasa bersalah yang ditumpuk dan diabaikan. Ditagih, bagaimana? Tanya Heru lirih. Mbah Karyo berdiri perlahan. Seperti kebiasaan yang diputus paksa. Tubuh akan mencari pengganti. Kalau tidak ada, ia akan mengambil dari yang terdekat. Heru teringat Busari. Dimas, rumah yang berdengung. Aku tidak mau ini, katanya, suaranya nyaris hilang. Aku mau hidup biasa lagi. Mbah Karyo menatapnya lama. Tidak ada kembali ke biasa. Yang ada cuma melanjutkan, atau membayar. Putus asa menyelimuti Heru sepenuhnya. Tidak ada pilihan yang benar. Tidak ada jalan bersih. Semua terasa seperti lingkaran yang ia masuki dengan sadar, tapi tanpa memahami pintunya akan menghilang. Kalau aku tetap jalan, tanya Heru, apa yang terjadi? Ritme akan makin cepat, jawab Mbah Karyo. Dan kamu akan makin ringan. Tidak merasa apa-apa. Heru menutup mata. Itu terdengar lebih menakutkan daripada kehilangan segalanya. Saat ia bangkit untuk pergi, Mbah Karyo menambahkan satu kalimat terakhir, pelan tapi pasti. Kebiasaan paling kuat adalah menyangkal. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Jalanan Bekasi terasa sempit, seperti menekan dari semua sisi. Di kaca mobil, Heru melihat pantulan mandor tanpa wajah duduk di kursi belakang. Diam, setia. Di rumah, Busari dan Dimas tertidur, kelelahan oleh malam-malam tanpa istirahat. Heru berdiri lama di pintu kamar, menyadari bahwa semua yang ia lindungi justru berada di jalur tagihan paling dekat. Ia kembali ke ruang kerja dan membuka buku catatan produksi. Dengan tangan gemetar, ia mencoret rencana penghentian sementara. Lalu, tepat di bawahnya, ia menulis keputusan kecil yang terasa seperti hukuman. Produksi tetap berjalan. Semua risiko aku tanggung. Saat pena berhenti, suara mesin dari kejauhan terdengar lebih halus, seolah puas. Heru terduduk, kepalanya tertunduk. Putus asa itu utuh, tanpa celah. Dan di dalamnya, ia sadar, pilihan yang baru saja ia buat mungkin bukan tentang pabrik lagi, melainkan tentang siapa yang akan ia biarkan hancur lebih dulu. Keputusan yang Pak Heru tulis semalam terasa seperti batu yang ia ikat sendiri di leher. Produksi tetap berjalan. Semua risiko aku tanggung. Kalimat itu tidak memberinya tidur. Saat fajar datang, ia sudah berdiri di depan pabrik, napasnya berat, matanya cekung. Putus asa total yang kemarin ia terima kini berubah bentuk, menjadi dorongan untuk melawan, meski ia tidak tahu kepada siapa. Ia melangkah masuk tanpa menyapa siapapun. Buruh-buruh sudah bekerja, wajah mereka kosong, gerakan mereka seragam seperti bagian dari mesin.
Heru berjalan lurus ke ruang panel utama. Tangan kirinya gemetar saat meraih saklar darurat. "Pak Heru." Roni berlari menyusul. "Bapak mau apa?" "Menghentikan," jawab Heru singkat. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Roni menatapnya ragu, lalu mengangguk perlahan. "Kalau ini keputusan Bapak, saya ikut." Heru menekan saklar. Lampu panel padam. Bunyi mesin berhenti sejenak, hening yang memekakkan telinga. Heru menahan napas, berharap, untuk pertama kalinya sejak lama. Lalu mesin menyala kembali. Lebih keras. Lebih cepat. Seolah menertawakan jeda singkat itu. Heru mundur satu langkah. Tidak mungkin. Ia menekan saklar sekali lagi. Tidak ada perubahan. Jalur produksi tetap bergerak, ritmenya bahkan semakin rapi. Buruh-buruh menatap bingung, beberapa terlihat ketakutan. "Pak," kata Roni, suaranya bergetar. "Panel ini mati. Tapi, mesin tetap jalan." Heru merasakan dadanya ditekan dari dalam. Ia berjalan menyusuri jalur produksi, mencoba mematikan mesin satu persatu. Tombol-tombol tidak merespons. Di setiap pantulan kaca, bayangan mandor tanpa wajah muncul lebih utuh dari sebelumnya. Kini, sosok itu berdiri di tengah lantai produksi. Tinggi, tegap, wajahnya kosong, tapi kepalanya menoleh mengikuti langkah Heru. Buruh-buruh tidak melihatnya, atau pura-pura tidak melihat. Heru sendirilah yang berhenti tepat di hadapannya. "Apa maumu?" teriak Heru, suaranya tenggelam oleh deru mesin. Mandor itu membuka mulut. Yang keluar adalah suara Heru sendiri. "Produksi tak boleh berhenti." Heru tersentak. "Itu bukan aku." Mandor itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya selaras dengan ritme mesin. "Kamu yang bilang. Kamu yang menulis. Kamu yang membiarkan." Heru menutup telinganya, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam kepala, dari semua keputusan kecil yang ia buat dengan sadar. "Berhenti!" teriaknya lagi. Mandor itu mengangkat tangan, meniru gestur Heru saat memberi perintah. "Berhenti itu mahal. Kamu tahu itu." Roni memanggil dari kejauhan, tapi suara itu terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Heru merasa lantai bergetar, bukan karena mesin, tapi karena dirinya sendiri yang goyah. Ia teringat malam-malam menghitung utang, wajah Busari yang lelah, gambar Dimas. Semua alasan yang dulu ia gunakan untuk membenarkan langkahnya kini berdiri di depannya, mengambil wujud. "Kamu bukan aku," kata Heru lirih, lebih kepada diri sendiri. Mandor tanpa wajah mendekat hingga jarak mereka hampir bersentuhan. Di permukaan wajah kosong itu, Heru melihat pantulan dirinya. Dingin, fokus, tanpa ragu. "Aku kamu yang tidak berhenti," ujar suara itu. Heru terduduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan dengan logika atau perintah. Ia hanya menatap mesin yang terus bergerak, memahami bahwa perlawanan ini bukan soal mematikan saklar, tapi mengakui siapa yang selama ini ia izinkan mengambil alih. Buruh-buruh mulai panik saat mesin bergerak di luar kecepatan normal. Roni menarik Heru berdiri. "Pak, kita harus keluar." Heru menggeleng pelan. "Tidak, kalau aku pergi, ini akan terus." Ia menatap Mandor tanpa wajah sekali lagi. "Kalau aku berhenti bekerja," katanya, "kamu ikut berhenti." Mandor itu tersenyum, atau Heru membayangkannya. "Kamu tidak tahu caranya." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman apapun. Heru sadar bahwa perlawanan ini belum selesai. Ia belum tahu bagaimana memutus kebiasaan yang sudah menjadi dirinya. Dengan sisa tenaga, Heru membuat keputusan kecil yang terasa nekat. Ia mengambil mikrofon pabrik, menarik napas, dan berkata dengan suara lantang, kepada semua orang, dan kepada dirinya sendiri. "Hari ini, aku yang bertanggung jawab. Kalau ada yang rusak, biar aku." Mesin tidak berhenti. Tapi untuk pertama kalinya,
Ritmenya goyah, seperti tersandung. Mandor tanpa wajah mundur setengah langkah, matanya, atau ketiadaan wajahnya, tetap terkunci pada Heru. Di tengah kebisingan itu, Heru tahu satu hal. Ia sudah mulai melawan, dan perlawanan ini akan menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar saklar. Goyahnya ritme mesin setelah teriakan Pak Heru siang tadi tidak bertahan lama. Menjelang malam, pabrik kembali bekerja dengan keteraturan yang lebih dingin, lebih patuh, seperti tubuh yang sudah menerima rasa sakit sebagai bagian dari fungsi. Buruh-buruh dipulangkan lebih awal, bukan karena kepedulian, tapi karena Heru tidak ingin ada saksi. Ia duduk sendirian di kantor, menatap lantai produksi dari balik kaca. Bayangan mandor tanpa wajah masih ada, berdiri tenang di antara jalur mesin, seolah yakin bahwa perlawanan barusan hanyalah kelelahan sesaat. Heru membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan jeriken bensin cadangan, alat pemadam lama, dan kunci gudang belakang. Semua benda itu pernah ada untuk keselamatan. Malam ini, fungsinya berubah. Tangannya gemetar, tapi pikirannya justru terasa jernih. Untuk pertama kalinya sejak pesanan berdatangan tanpa henti, ia tidak menghitung untung rugi. Yang ia rasakan hanya satu, jika ritme ini tidak bisa dihentikan dari dalam, maka tempatnya harus dihapus dari peta. Heru berjalan ke lantai produksi. Lampu-lampu menyala terang, memantulkan kilap mesin yang tak lelah. Ia menuangkan bensin perlahan di beberapa titik, di dekat panel utama, di jalur yang pertama kali mengeluarkan sepatu berdarah, di sudut tempat buruh kecelakaan dulu terjadi. Setiap tetes terasa seperti permintaan maaf yang terlambat. Mandor tanpa wajah berdiri tepat di depannya kini. Kamu akan kehilangan segalanya. Suara itu keluar lagi dengan nada Heru sendiri. Heru mengangguk. Aku tahu. Pabrik ini hidup karena kamu, lanjut suara itu. Kalau ini mati, kamu ikut mati. Heru tersenyum tipis, getir. Lebih baik mati sebagai manusia. Ia menyalakan korek. Api kecil itu bergetar di ujung jarinya, sama rapuhnya dengan sisa keyakinan yang ia miliki. Sesaat, ia melihat wajah buruh-buruh lama, yang sakit, yang pergi, yang namanya ia lupakan. Mereka berdiri di belakang mandor tanpa wajah, berlapis-lapis, tanpa suara. Heru melempar korek itu. Api menjalar cepat, rakus, memakan ritme yang selama ini tak pernah berhenti. Mesin berderit, bukan seperti rusak, tapi seperti menjerit. Mandor tanpa wajah berdiri diam saat api mendekat, lalu mulai memudar, terpecah oleh cahaya merah oranye. Sosok itu menghilang bersama api, seolah tidak pernah benar-benar berdiri sendiri, hanya bayangan dari keputusan Heru selama ini. Heru melangkah keluar sebelum asap menutup paru-parunya. Di halaman, ia berhenti dan menatap pabrik yang kini terbakar. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kemenangan. Hanya kehancuran yang ia pilih sendiri. Sirene mulai terdengar dari kejauhan. Api membumbung tinggi, menerangi langit Bekasi yang gelap. Heru terduduk di trotoar, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena kesadaran penuh akan apa yang baru saja ia lakukan. Di tengah deru api, suara lain muncul. Teriakan. Bukan dari buruh yang malam ini tidak ada. Teriakan buruh-buruh lama, bercampur, saling tumpang tindih. Ada yang memanggil namanya. Ada yang menuntut. Ada yang hanya menangis. Suara-suara itu memenuhi kepalanya, lebih keras dari sirene. Heru menutup telinga. Aku sudah menghentikannya. Bisiknya berulang-ulang, seperti doa yang tidak yakin akan dijawab. Busari datang bersama tetangga, wajahnya pucat saat melihat api. Ia berlari menghampiri Heru dan memeluknya tanpa kata. Tubuh Heru kaku, lalu runtuh. Ia menangis, bukan karena kehilangan pabrik, tapi karena akhirnya menyadari harga yang sudah dibayar terlalu banyak orang. Apa ini selesai? Tanya Busari lirih. Heru tidak menjawab. Ia tahu api bisa memusnahkan bangunan, tapi tidak serta-merta membakar kebiasaan yang sudah terlanjur melekat di dalam dirinya.
Saat api mulai mengecil dan sirene semakin dekat, Heru berdiri. Di balik asap, ia merasa, bukan melihat, ritme itu masih ada, lemah tapi belum mati. Seperti bara yang tertimbun. Ia membuat keputusan kecil terakhir malam itu. Ia menyerahkan diri tanpa perlawanan, tanpa pembelaan. Bukan untuk menebus semuanya, ia tahu itu mustahil, melainkan untuk memastikan ia tidak lagi menjadi orang yang membiarkan produksi berjalan dengan harga apapun. Saat tangannya diborgol, teriakan di kepalanya belum berhenti. Dan di antara suara-suara itu, satu bisikan muncul, paling pelan namun paling dekat. Api bukan akhir. Ia hanya jeda. Heru menutup mata. Ia tahu, apapun yang tersisa setelah malam ini, masih akan menagih. Pagi datang tanpa deru mesin, tanpa sirene, tanpa api. Pak Heru bangun di kamar kontrakan sempit dengan dinding lembab dan kipas angin yang berdecit. Tidak ada lagi jadwal produksi di kepalanya. Tidak ada target. Tidak ada panel kontrol. Yang tersisa hanya tubuh yang harus bangun karena kalau tidak, hari itu tidak akan ada nasi. Ia mengenakan seragam buruh abu-abu pudar. Bukan seragam miliknya dulu, seragam orang lain, dari pabrik orang lain. Tangannya mengancing dengan rapi, seperti kebiasaan lama yang menolak mati. Di cermin kecil, ia melihat wajahnya sendiri, lebih tirus, lebih tenang di permukaan, tapi matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa tidur hapus. Bu Sari menyiapkan bekal sederhana. Tidak banyak bicara. Hubungan mereka berubah setelah malam api itu, bukan menjadi lebih buruk, tapi menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi harapan besar. Tidak ada mimpi tentang nanti. Dimas masih tidur. Gambar-gambar pabriknya sudah lama dibuang, tapi Heru tahu, yang hilang dari kertas belum tentu hilang dari ingatan. Di jalan menuju pabrik baru tempat ia bekerja sebagai buruh bongkar muat, Heru melewati toko sepatu. Etalasenya bersih, lampunya terang. Sepatu-sepatu berjajar rapi, mengilap, seolah tidak pernah mengenal lantai produksi. Langkah Heru melambat. Hidungnya mencium sesuatu yang tidak ada di udara. Bau darah yang tipis bercampur oli panas. Bau itu tidak menyengat, justru samar, seperti kenangan yang tidak mau pergi. Dadanya mengencang. Ia memalingkan wajah, mempercepat langkah. "Aman, Pak?" tanya satpam pabrik tempatnya bekerja sekarang, melihat wajah Heru yang pucat. Heru mengangguk. "Cuma, pusing." Di dalam pabrik baru, ritmenya berbeda. Mesin berhenti saat jam istirahat. Buruh tertawa, mengeluh, manusiawi. Tidak ada mandor tanpa wajah. Tidak ada bisikan. Secara logika, semuanya selesai. Tapi saat Heru mengangkat peti sepatu dari truk, tangannya bergetar. Bentuknya terlalu familiar. Solnya terlalu tebal. Ia menurunkannya perlahan, menahan napas, seolah menunggu sesuatu merembes keluar. Tidak ada apa-apa. Tetap saja, rasa bersalah datang seperti refleks. Ia teringat wajah buruh lama, yang jatuh, yang sakit, yang suaranya kini hanya tinggal gema di kepalanya. Pabrik lamanya sudah rata dengan tanah. Tidak ada produksi. Tidak ada pesugihan yang berjalan. Namun kebiasaan tidak ikut terbakar. Saat istirahat, seorang buruh muda duduk di sampingnya. Dulu kerja di pabrik sepatu juga. "Pak." Heru terdiam sejenak. "Iya." "Kenapa keluar?" Heru menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu memberi perintah, kini hanya menerima. "Karena saya lupa kapan harus berhenti." Buruh itu tertawa kecil, mengira itu candaan. Heru tidak ikut tertawa. Sore hari, saat pulang, Heru merasa langkah kakinya diikuti. Bukan suara nyata, lebih seperti tekanan di punggung, rasa diawasi yang tidak bisa dibuktikan. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pantulan kaca toko menampilkan dirinya sendiri, sendirian. Malamnya, di rumah kontrakan, Heru duduk di lantai bersama Dimas. Anak itu menggambar lagi, kali ini rumah kecil,
3 orang, matahari besar. Tidak ada pabrik. Tidak ada sosok tanpa wajah. Heru menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Namun saat ia berdiri untuk mematikan lampu, telinganya menangkap sesuatu. Dum, tak, dum. Bukan dari luar. Bukan dari mesin. Dari dalam dadanya sendiri, ritme yang sudah terlalu lama ia biarkan memimpin hidupnya. Heru memejamkan mata. Ia tahu sekarang, pesugihan itu sudah berhenti. Pabrik itu sudah mati. Tidak ada lagi yang menuntut produksi. Tapi konsekuensinya tidak pernah berakhir. Ia akan selalu mencium bau itu saat melihat sepatu. Ia akan selalu merasa diawasi saat bekerja terlalu keras. Dan itu adalah harga yang tidak bisa ditawar, bukan sebagai hukuman gaib, tapi sebagai ingatan. Heru memilih untuk hidup dengan rasa itu. Bangun setiap hari sebagai buruh, bukan untuk menebus semuanya, karena itu mustahil, melainkan untuk mengingat satu hal yang kini ia pahami sepenuhnya. Ada pekerjaan yang tidak pernah selesai. Dan ada sepatu yang, meski produksinya berhenti, jejaknya akan selalu berjalan bersama pemiliknya. Jika kisah pesugihan pabrik sepatu di Bekasi ini membuatmu merinding dan berpikir ulang tentang harga sebuah ambisi, jangan berhenti di sini. Subscribe dan ikuti kanal ini untuk cerita horor pesugihan lainnya, kisah-kisah tentang pilihan manusia, konsekuensi yang tak pernah benar-benar usai, dan kegelapan yang lahir dari keputusan kecil. Cerita boleh selesai, tapi peringatannya masih berjalan.